sedikit ini HP-nya sedikit terganggu, sinyal hari ini kurang bagus. Selamat malam teman-teman, Pastor Niko, Suster, dan kemudian juga Ibu Regina, Bu Linawati, dan teman-teman semua yang hadir pada malam hari ini. Terima kasih untuk kesempatannya, sehingga saya bisa diberi kesempatan untuk memberikan penjelasan mengenai ekoenzim yang sangat baik sekali untuk menyelamatkan bumi kita. Ya. Saya kira slide berikut, kita langsung saja ya, supaya cepat. Nah, kita tahu saat ini global warming itu menjadi satu pembicaraan yang cukup serius, ya, di mana kenaikan suhu bumi itu tidak bisa dikontrol, sehingga tahun-tahun berlalu itu kenaikannya terus terjadi. Nah, kalau kenaikannya semakin tinggi, ini akan membahayakan bagi bumi ini. Nah, kalau kita lihat, kenaikan suhu bumi ini akan menyebabkan, nah ini adalah penyebab global warming, ya. Kita lihat langsung penyebab global warming saja. Yang pertama itu gambar pipa. Nah, gambar ini menggambarkan apa? Bahwa air kita itu sudah terkontaminasi, ya. Jadi seluruh saluran-saluran air di rumah-rumah, kalau kita memakai sabun atau apapun, itu seluruhnya akan tetap mengalir melalui saluran-saluran air sampai ke pembuangan yang lebih besar, sampai ke laut. Ya. Dan di dalamnya itu membawa banyak sekali zat-zat kimia. Zat-zat kimia ini pada saat penguapan itu juga akan kembali ke udara, dan itu berbahaya juga untuk kita. Kemudian juga kita lihat penebangan hutan itu juga menyebabkan global warming. Dan kemudian juga asap-asap kendaraan. Dan sekarang suhu yang semakin panas, hampir semua orang memerlukan aircon. Kadang-kadang hampir non-stop malah memakainya, ya, apalagi di kota-kota besar. Dan yang lain lagi yang kita lihat adalah peternakan yang besar itu dari makanan-makanan diberikan dan akan terjadi proses pembusukan di dalam perut, dan kalau terjadi kentut biasanya itu akan mengeluarkan gas metan, dan ini sangat berbahaya sekali untuk bumi kita, ya, karena gas metan itu lebih panas daripada CO2 itu. Dan kemudian kita lihat lagi sampah-sampah. Sekarang banyak sekali, ya, sampah dibuang di mana-mana, sampah organik maupun non-organik. Dan semua sampah-sampah ini juga menimbulkan pencemaran untuk bumi kita. Kalau kita lihat efek global warming, itu sangat banyak sekali. Sekarang kita lihat, ya, seperti Jakarta, banjir terus-terusan. Kemudian juga kebakaran hutan. Kita lihat juga di laut, akibat kadar zat kimia yang terlalu tinggi, ikan-ikan juga mati. Kemudian akibat pemakaian pestisida terlalu banyak. Kekeringan di mana-mana akibat global warming ini juga, di samping pestisida. Jadi suhu itu berubah, ya. Jadi ada badai, ada kebakaran, ya. Kita coba lihat yang berikut. Slide yang berikut. Nah, untuk global warming ini, saya kira teman-teman sebagian sudah mengenal mengenai ekoenzim. Inilah solusi yang terbaik saat ini yang bisa ditawarkan untuk dunia. Jadi pada saat pembuatan ekoenzim, kalau teman-teman membuatnya di rumah, dalam proses fermentasinya akan mengeluarkan gas O3. Gas O3 ini adalah gas ozon. Ya. Gas ozon ini, O3 ini dia sebetulnya adalah oksidatif yang sangat kuat, ya. Dan kalau dia beredar ke udara dan bertemu dengan yang lain, ya, jadi dia akan pairing, radikal bebas fungsinya, sehingga radikal bebas yang di udara itu bisa dikonversi menjadi N2O, CO2 ditambah dengan O2 dan mengurangi toksin yang beredar di udara. Nah, ini salah satu fungsi dari ekoenzim yang sangat penting sekali, ya. Dan nanti pada saat dia sudah dikonversi, dikembalikan ke bumi, dan itu bisa menjadi nutrisi bagi tumbuh-tumbuhan, untuk mereka bertumbuh dengan lebih baik. Sehingga ekoenzim menjadi salah satu solusi juga yang sering dipakai
dalam bidang pertanian, ya, sehingga bisa membantu dan menyuburkan kembali tanaman-tanaman dan menghidupkan kembali tanah-tanah yang sudah mati. Jadi membersihkan udara juga iya, kemudian di bumi iya, di udara iya ya. Lanjut. Nah, kalau kita lihat penemu ekoenzim ini sebetulnya siapa ya? Penemu ekoenzim ini adalah Dr. Rosukan. Dr. Rosukan ini berdomisili di Thailand. Beliau adalah penemu ekoenzim dan beliau membaktikan hasil penelitiannya untuk dunia, dipersembahkan untuk dunia, dan beliau sendiri saat ini menyepi dan hidup sebagai bikuni. Di sebelahnya adalah Dr. Juan Un. Dr. Juan Un adalah salah satu juga murid beliau yang sangat aktif untuk memperkenalkan ekoenzim ke seluruh dunia. Lanjut. Nah, kalau di Indonesia ada beberapa kelompok ekoenzim seperti ekoenzim Nusantara, ekoenzim Indonesia, dan juga beberapa kelompok yang lain. Untuk ekoenzim Indonesia, Ibu Feratan ini salah satu pencetusnya, dan beliau adalah kebetulan teman baik saya juga. Ya. Lanjut. Ya. Apa sih sebetulnya ekoenzim? Ekoenzim itu adalah cairan yang dihasilkan dari proses fermentasi. Ya. Jadi sampah organik kita di rumah, jadi sampah itu selain sampah organik, ada sampah non-organik yang menghasilkan pemanasan yang lebih tinggi, gas metan, sebetulnya adalah sampah organik. Jadi sampah organik sangat berperan sekali untuk menambah global warming. Sehingga alangkah baiknya jika sampah organik ini bisa kita olah. Ya, karena kalau kita buang misalnya, kita buang di dalam kantong plastik begitu saja, nanti akan menghasilkan gas metan. Yang gas metan ini jauh lebih panas daripada CO2 itu. Dan jadi kita harus mengolahnya. Untuk mengolah sampah organik ini, yang terbaik itu ibaratnya kita mulai dari dapur kita. Karena yang menghasilkan sampah organik paling banyak itu justru dapurnya kita. Ya. Jadi sampah organik ini bisa dijadikan ekoenzim. Ya. Dengan campuran sampah organik, gula merah tebu, dan air. 3 ini saja bahannya. Jadi sangat mudah membuatnya. Ya. Sangat-sangat mudah. Sehingga juga bisa membuatnya sangat baik sekali untuk kesehatan teman-teman dan untuk lingkungan kita. Kita lanjut. Nah, bahan ekoenzim kita lihat di sini. Jadi pertama adalah sampah-sampah organik, kulit-kulit buah. Yang kedua adalah gula merah tebu. Dan yang ketiga adalah air. Air seperti apa yang kita pakai? Cukup air bersih. Kalau kita mau memakai air keran, nah itu sebaiknya boleh, kalau ada teman-teman yang sudah punya, misalnya kalau kita mau memakai air keran di kota-kota besar dengan kadar kaporit yang tinggi, sebaiknya air itu kita endapin dulu 2 harian. Ya, kalau misalnya kita sudah memiliki ekoenzim, bisa juga dibikin air pelihara dulu ya. Jadi tetap dikasih dulu ekoenzim beberapa tetes, dibiarkan dulu 48 jam, kemudian kita pakai. Tapi bisa juga memakai air sumur, air apa saja boleh pokoknya. Yang penting kita, bahkan kalau kita mau memakai air AC pun boleh. Tapi kita lihat penggunaannya nanti buat apa ya. Karena ekoenzim bisa untuk lingkungan dan bisa untuk kesehatan. Jika kita mau memakai air AC dan segala macam, sebaiknya kita pakai untuk lingkungan dan pupuk. Ya. Lanjut teman-teman. Kita bisa ikut berperan serta secara aktif untuk menurunkan global warming dari dalam rumah kita masing-masing. Setiap hari, dari rumah kita menghasilkan sampah organik yang cukup banyak. Dan sampah organik ini bisa kita manfaatkan untuk membuat ekoenzim yang sangat berguna untuk kesehatan diri kita pribadi, kesehatan keluarga kita, dan juga kesehatan lingkungan kita, dan kesehatan bumi kita yang bisa kita wariskan untuk generasi berikutnya. Untuk membuat ekoenzim, bahan yang kita perlukan adalah sebuah toples yang kosong dengan penutup yang rapat, kemudian sampah organik, dan gula dari bahan alami, serta air bersih.
Air bersih sangat kita perlukan, terutama untuk membuat ekoenzim yang berbau kesehatan. Pertama, toples ini harus kita isi dengan air. Toples ini ukurannya 5 liter. Air yang harus kita isi hanya 60%-nya saja. Kita tidak boleh mengisinya sampai penuh, karena dalam proses pembuatannya nanti akan menghasilkan gas, sehingga hanya boleh diisi 60%-nya saja, supaya ada tempat untuk gasnya nanti. Jadi 60% dari 5 liter toples itu adalah 3 liter, sehingga air yang kita butuhkan sebanyak 3 liter. Pertama-tama air kita masukkan dahulu ke dalam toples. Jadi kita mengisinya sebanyak 60%-nya saja dari total kapasitas toples. Setelah itu, ini adalah kulit, buah-buahan, dan sedikit sayuran. 30%-nya dari total air yang kita masukkan. Dan gula yang kita butuhkan adalah 10%-nya dari total air yang kita masukkan. Langkah kedua, kita mesti memasukkan gula dahulu. Gula ini sudah ditimbang banyak 10%-nya dari 3 liter, berarti 300 gram. Kita masukkan dahulu gula. Boleh kita aduk-aduk. Langkah berikutnya kita akan memasukkan kulit buah-buahan ini. Kulit buah-buahan ini 30%-nya dari total air yang kita masukkan. 30%-nya dari 3 liter itu adalah 900 gram. Ini sudah ditimbang sebanyak 900 gram. Kita masukkan. Untuk sampah, kulit buah-buahan kecil. Jika kita membuat ekoenzim di tong yang besar, sampah kita tidak bisa mencukupi dalam 1 hari. Nah, boleh kita cicil. Hari ini kita masukkan dulu 100 gram, besok tambah lagi, sampai mencapai 30%-nya dari total yang kita perlukan, ya, sampai 30% dari total air yang kita masukkan. Setelah mencapai 30% dari total air yang kita masukkan, kita aduk, dan kemudian kita tutup dengan rapat. Jangan lupa setelah tutup dengan rapat, kita harus menuliskan tanggal pembuatan ekoenzim. Jika kita mencicil kulit buah-buahan, penulisan tanggal dilakukan pada hari terakhir di mana kulit buah-buahannya sudah cukup. Jadi diberikan tanggal pembuatan dan juga dituliskan tanggal panennya. Kita akan panen 3 bulan dari sekarang karena proses fermentasi ekoenzim membutuhkan 3 bulan. Jadi tanggal pembuatan dan tanggal kita panen 3 bulan ke depan. 2 minggu pertama, toples ini harus sering kita buka tutup untuk mengeluarkan gas yang dihasilkan. Setelah 2 minggu ke atas, kita tidak perlu sering lagi membukanya. Dan setelah bulan kedua, kita boleh menutupnya dengan rapat dan siap untuk dipanen 3 bulan dari pembuatan kita. Ini adalah contoh ekoenzim yang sudah dipanen 3 bulan nanti. Ada berbagai warna,
tergantung dari yang kita pakai dan juga buah-buahan, kulit buah yang kita pakai. Sangat mudah sekali membuat eco-ending ini. Sehingga marilah kita bersama-sama merawat bumi yang merupakan rumah kita bersama dari dalam rumah kita masing-masing. Terima kasih. Ya. Oke, kedengaran suaranya? Jelas. Kedengaran jelas. suaranya, Bu? Oke. Nah, Jelas, jadi jelas. kita lihat video tadi, cukup jelas ya, membuatnya sangat mudah. Jadi, rasionya adalah 1, 3, dan 10. Gulanya 1 bagian dari jumlah air, ya, 10%-nya. Sayurannya, buah-buahannya tanpa organik itu 3 bagian. Jadi 30%-nya dari total yang kita pakai. Airnya ya, dari total jumlah air. Nah, jadi cukup mudah ya. Jadi kalau memakai airnya 10 liter, berarti fruit and vegetable-nya ibaratnya 10 liter jadi 3 kilo. 1 kilo dia punya gula. Kalau memakai airnya misalnya 10 liter, berarti 3 gram berarti ya. Dia punya 3 kilo. 10 kilo jadi 3 kilo, 1 kilo. Jadi 1, 3, 10 ya. Kalau dia misalnya 100 liter, otomatis gulanya jadinya 10 kilogram dan kemudian sampah organiknya 30 kilogram. Ya. Cukup mudah ya. Lanjut sebaiknya. Nah, jadi cara membuatnya tadi sudah cukup jelas dari video. Ada langkah pertama, air dulu ditaruh 60%-nya dari total kapasitas tempat yang kita pakai. Kemudian step kedua, masukin sampah organik. Step ketiga, yang kedua masukin gulanya dulu, diaduk-aduk dikit boleh. Kemudian step ketiga baru masukin sampah-sampah organiknya. Dan step keempatnya, nah, jadi tutup dengan rapat, jangan lupa. Step keempatnya itu harus ini ya, dibuka tutup 2 minggu pertama, dan kemudian tutup dengan rapat, biarkan 3 bulan sampai masa panen nanti. Jangan lupa selalu harus ditempelkan tanggal pembuatan kita ya, sampai nanti tanggal panennya juga sebaiknya kita tulis saja. Lanjut. Nah, ini kembali diulang lagi yang tadi, perbandingannya 1, 3, 10 ya. Kalau misalnya kita memakai air misalnya 10 liter, sampah kita dalam 1 hari itu tidak cukup misalnya 3 kilogram. Jangan khawatir, masukinlah dikit-dikit, yang penting ditimbang. Hari ini saya cuma punya sampah misalnya 200 gram. Ya, 200 gram kita catat ya, dikumpulin pelan-pelan sampai mencapai 3 kilogram seperti yang kita mau. Setelah tercapai 3 kilogram, nah baru kita tulis tanggalnya, baru kita tutup dengan rapat. Ya. Jadi nggak usah khawatir kalau sampahnya belum terkumpul ya. Boleh dicicil pelan-pelan dan boleh dimasukin tiap hari. Lanjut, Bu. Nah, setelah kita beri tanggal, jangan lupa dikasih kata-kata bagus ya, karena di dunia ini ibaratnya yang Tuhan ciptakan itu semua hidup. Jadi kalau kita berikan kata-kata yang baik, kita berikan tulisan-tulisan yang baik, kita berbicara dengan bahan-bahan organik itu, di situ miracle itu terjadi. Biasanya hasil yang kita buat itu juga akan menjadi lebih bagus ya. Apapun juga yang Tuhan ciptakan di bumi itu hidup ya. Nah, ini adalah wadah yang diperlukan dalam fase pembuatan ekoenzim. Dulu saya banyak memakai tong yang gambar pertama ya, tong-tong yang berwarna putih itu. Tong ini adalah tong bekas cat. Lebih murah harganya kalau kita beli, tetapi kekurangannya kadang-kadang tutupnya kurang rapat. Kalau teman-teman mau membuatnya dari tong ini, sebaiknya mencari penutupnya yang cukup rapat. Kalau penutupnya tidak cukup rapat, pada saat kita buat nanti takut berulat. Ya, karena mudah sekali berulat kalau tongnya tidak tertutup dengan rapat. Ya, sebaiknya memakai yang tutupnya drat. Kalau botol kaca sebaiknya tidak kita sarankan, karena takut nanti pecah karena tekanan gas yang terlalu kuat.
Kemudian yang berikutnya adalah memakai tong yang berwarna biru. Biasanya ini teman-teman yang para aktivis yang membuatnya dalam jumlah yang besar. Kapasitas tong yang besar ini biasanya 150 liter ya. Sehingga bagi teman-teman yang sampahnya banyak boleh memakai kapasitas tong yang besar sehingga hasilnya pun nanti bisa lebih banyak. Tutupnya sudah berat ya sehingga lebih tidak mudah untuk berulat. Nah, cukup jelas kira-kira? Kita maju ke yang berikut. Slide berikut. Nah, ini bahan yang dipakai sebaiknya bahan yang mentah, bukan bahan yang makanan yang sudah dimasak dan kena minyak. Biasanya kalau kena minyak, ekoenzim cenderung jatuhnya kurang bagus. Jadi sampah hewani juga tidak ya, hanya sampah kulit buah-buahan itu boleh. Kalau sampah-sampah yang terlalu kering, biasanya kadar dia punya fiber itu tinggi sekali. Seperti sampah kepala nanas, nah, kemudian juga batang jagung, itu serat sudah terlalu tinggi, sehingga tidak cocok untuk kita jadikan bahan untuk membuat ekoenzim. Tapi sampah buah-buahan, kulit buah-buahan yang sehari-hari kita makan di rumah, itu yang terbaik untuk kita jadikan ekoenzim. Ya. Lanjut, kalau kayak ini yang terakhir itu seperti pete, durian, waktu nanti baunya kurang nyaman ya, untuk kita pakai. Kan nanti ekoenzimnya bisa dipakai untuk cleaning di rumah, sebaiknya kita tidak memakai bahan yang baunya kurang nyaman. Nah, dalam fase pembuatannya, hari pertama setelah dia semua buah dimasukkan, kita bisa melihat seperti itu, gambar pertama, masih bersih ya. Hari kedua, setelah 1 bulan, itu kita melihat jamur-jamur mulai tumbuh. Jamurnya asal berwarna putih, dia tidak bau biasanya. Ini adalah jamur yang sehat sekali. Banyak sekali manfaatnya ya. Bisa kita pakai untuk kesehatan kulit kita ya. Bisa kita pakai untuk dijadikan masker juga ya. Jadi sangat baik sekali jamur ini. Yang penting kalau kita mau mengambilnya sebaiknya tangan kita bersih sekali ya. Nah, 1 bulan biasanya kita akan melihat jamur-jamur di atasnya. Kalau bulan kedua biasanya sebagian sampah organiknya sudah mulai lebih halus dan turun ke bawah. Sehingga kita lihat lapisan jamurnya lebih tebal karena sampah organiknya sudah turun ke bawah. Setelah bulan ketiga sudah lebih halus kembali ya. Jamur-jamurnya pun sudah kelihatan lebih halus. Dan kadang-kadang kalau kualitas ekoenzim yang sangat-sangat baik dan tinggi, itu dia menghasilkan mama enzim. Seperti apa mama enzim itu nanti akan kita lihat ada fotonya. Lanjut. Nah, ingat teman-teman, dalam proses kita membuat ekoenzim itu akan dihasilkan gas ozon O3. Gas ozon ini dalam bentuk low dose ya, dosis kecil yang sangat berguna sekali untuk meningkatkan kesehatan tubuh kita. Karena dia akan pairing radikal bebas yang ada di dalam tubuh kita maupun yang berada di udara. Sehingga radikal bebas ini lebih tidak mengganggu untuk kita. Mungkin kalau kurang jelas nanti dari teman-teman yang ingin bertanya, silakan bertanya nanti ya. Nah, kalau panen ekoenzim, kita lihat ini adalah cara panen yang cukup sederhana. Setelah 3 bulan, sudah saatnya dipanen, mereka memakai saringan dari kain. Ya, saya sendiri biasanya saya langsung menyedotnya dengan memakai selang kecil. Saya pindahkan dahulu ke tempat yang seperti botol yang bersih, dan kemudian nanti saya panen ulang kedua supaya endapannya udah turun semua ke bawah ya. Jadi itu setelah disaring dengan air, nanti endapan-endapan di bawahnya itu, nah itu boleh dimasukkan ke botol-botol dan bisa kita pakai. Untuk ampasnya itu juga banyak manfaatnya ya. Ampasnya itu bisa kita blender, kita campur air, kemudian kita bisa siramkan ke lubang kloset sehingga nanti klosetnya nggak gampang penuh dan kemudian juga lebih tidak bau. Juga bisa kita pakai juga untuk dijadikan pupuk ya. Jadi dicampur dengan tanah, biasanya perbandingannya 1:5. Nah, diaduk semua dan kemudian nanti dibiarkan dulu sementara, biasanya nanti dia akan menjadi kompos yang sangat bagus sekali ya. Lanjut teman-teman. Silakan lanjut. Nah,
ini adalah ekoenzim aromatik. Setelah 3 bulan, ekoenzim itu dipanen, kadang-kadang bisa ditambah fermentasi 1 bulan lagi. Namanya fermentasi kedua. Fermentasi kedua ini biasanya cuma 1 bulan saja lamanya. Jadi hasil dari fermentasi pertama tadi yang 3 bulan, itu kembali dimasukin lagi, serai dipotong-potong masuk. Tergantung kita mau apa wanginya. Mau bunga melati boleh. Serai biasanya sering dipakai untuk kebersihan. Jadi sebagai antiseptik, desinfektan, nah itu sering memakai itu. Bisa juga memakai ini ada daun rosemary. Daun rosemary juga dia ada wangi tertentu ya, kembang melati wangi tertentu. Tergantung teman-teman maunya seperti apa ya. Boleh juga memakai kulit lemon untuk supaya lemonnya lebih wangi. Difermentasinya tambahan 1 bulan. Setelah 1 bulan boleh dipanen dan boleh kita pakai. Untuk gereja kami, selama dari awal COVID berjalan, setelah saya memperkenalkan ekoenzim kepada Romo Celsius, itu Romo langsung menyambutnya dengan sangat positif ya, Gereja Santo Andreas. Dan awal-awal COVID memang kami memakai pestisida, akibatnya banyak yang pada sakit, dan kemudian Romo-Romo pada sakit, suster-suster juga. Dan setelah saya perkenalkan ekoenzim, seksi lingkungan hidup kami bergerak. Jadi kami ini memulai Zoom untuk ekoenzim, dan kemudian memakai ekoenzim untuk menyemprot seluruh lingkungan gereja, dan kemudian juga gereja sendiri juga memakai ekoenzim ya. Waktu itu ekoenzim yang kebetulan sudah saya fermentasi cukup lama dengan bau lemon, sehingga untuk menyemprot seluruh gereja pun kami sudah memakai ekoenzim ya. Sejak dari awal-awal COVID tahun pertama. Itu sangat membantu sekali, sehingga ibaratnya lingkungan gereja menjadi lebih bersih. Lanjut, silakan. Nah, dalam fase pembuatan ekoenzim ada beberapa kendala yang kita temui ya. Kalau tongnya tidak tertutup cukup rapat, sering-sering bau ekoenzim ini kan ibaratnya cukup wangi ya, sehingga akan mengundang lalat. Kalau dia tidak tertutup dengan rapat, ya terutama lalat hitam itu. Nah, sehingga nanti kalau sudah dihinggapi banyak lalat, dia terbuka, sering-sering jadinya berulat. Kadang-kadang kalau dia lingkungannya terlalu kotor udaranya dan dia terbuka, juga bisa menimbulkan jamur yang kurang bersih. Ya, jamurnya tidak steril itu kalau kita cium biasanya kita tahu ya, karena bau ekoenzimnya menjadi seperti bau got. Nah, itu artinya ekoenzimnya tidak sehat ya. Itu bisa kita fermentasi ulang tapi ya. Nah, fermentasi ulang caranya bagaimana? Kalau yang ulat-ulat ini boleh kita tambah lagi gulanya, ditambahin aja gulanya, boleh tambah 10%-nya lagi seperti di awal, ditutup dengan rapat setelah itu. Ya. Nah, kalau yang ada jamur yang berwarna putih ini, jamurnya diangkat dulu ya, kemudian dibuang di bawah sinar matahari sebaiknya supaya jamur yang berbahayanya bisa mati, dan di atas tanah ya, dia kena sinar matahari. Dan kemudian bawahnya boleh kita fermentasi ulang dengan memberikan kembali gula sejumlah yang kita pakai sebelumnya, kemudian ditutup rapat kembali. Biasanya kalau untuk ekoenzim kesehatan, saya selalu menganjurkan ekoenzim yang tertutup dengan rapat. Jadi tidak ada kontaminasi. Kalau ada kontaminasi yang ulat ataupun yang kurang bersih setelah kita fermentasi ulang, itu kita boleh jadikan dia pupuk, boleh kita jadikan fertilizer untuk menyiram tanaman, sehingga semua tanaman-tanaman akan tumbuh dengan subur dan sehat. Nah, bisa juga kita pakai untuk menyemprot tanah-tanah yang sudah mati, mungkin tanah-tanah yang terlalu kering karena pemakaian pupuk terlalu banyak. Nah, biasanya setelah penyiraman secara teratur beberapa bulan, akan subur kembali seluruhnya. Ya. Lanjut. Slide berikutnya. Nah, kita melihat manfaat ekoenzim, sangat banyak sekali manfaatnya. Ya. Kalau kita memakai sabun terlalu banyak untuk tangan-tangan yang sensitif, seringkali akibatnya menjadi sangat kering tangan kita. Ya. Nah, ekoenzim bisa kita jadikan sebagai pengganti sabun. Sangat bagus sekali hasilnya. Ya. Bisa juga kita pakai untuk mencuci pakaian.
Kalau kita pakai untuk mencuci pakaian, kadang-kadang itu bisa direndam bercampur dengan soda. Ya. Jadi dengan perbandingan, biasanya nanti akan ada video-video lain yang bisa teman-teman temukan. Ya. Bagaimana cara pembuatannya, bagaimana cara memakainya untuk mencuci pakaian. Ya. Biasanya kalau saya sendiri di rumah, biasanya misalnya saya kasih air dulu, kemudian habis itu saya berikan kira-kira 1 tutup atau 2 tutup ekoenzim, kemudian baru saya berikan kira-kira 1-2 sendok soda, nah, kemudian baru pakaian saya rendam. Hasil dari ini akan baik ya, karena kalau misalnya kita membuang air ini ke saluran air atau kemanapun, itu tidak membahayakan tanah ya. Karena kan kalau misalnya terlalu banyak sabun, itu biasanya saluran air mudah tersumbat. Kemudian tanah-tanah yang terkena air-air yang banyak zat kimia ini, itu kurang bagus nanti. Nah, tapi kalau ini akan mengurangi semua, ibaratnya toksin-toksin yang masuk ke tanah-tanah. Nah, yang berikut itu, jadi bisa dipakai untuk di rumah, juga bisa dipakai untuk mengepel. Ya. Biasanya kalau untuk mengepel, kita anjurkan juga campurannya jangan terlalu banyak. Ya. Mungkin misalnya airnya setengah ember itu, nah campur ekoenzimnya juga cukup kira-kira 1 tutup botol. Kalau terlalu banyak, nanti biasanya lantainya menjadi lengket. Nah, sehingga nggak nyaman ya. Jadi cukup sedikit saja. Kadang-kadang ada juga teman-teman yang sudah ahli, mereka akan memakai ekoenzim lerak. Itu juga sangat bagus sekali ya. Biasanya lerak itu sering dipakai untuk mencuci batik. Nah, kalau untuk cuci piring, nanti ada takarannya ya. Biasanya kalau saya sendiri di rumah, saya hanya memakai 1/10. Lanjut, nanti ada gambar yang lebih jelas ya. Silakan. Nah, sehingga ini campuran ekoenzim dengan 118. 1, jadi kalau kita punya tabungnya agak gede, botolnya agak gede, kita kasih garis-garis dulu. Kita bagi 10 ya. Nah, kemudian kita masukin sabun 1 bagian, ekoenzim 1 bagian, kemudian ditambah air sampai dia penuh, 8 bagiannya. Baru kita kocok, kita tutup dengan rapat. Nah, ini bisa kita pakai untuk mencuci piring. Ya. Hasil yang kita dapatkan seperti apa? Misalnya kalau piring itu sangat berminyak, memakai cairan ini, minyak itu akan sangat mudah lepasnya. Dan kemudian sabunnya tidak seperti sabun kalau habis mencuci piring, kadang-kadang dia masih agak licin gitu ya. Ekoenzim tidak. Piring yang kita cuci akan kesat dan bagus, bersih. Ya, sehingga baik sekali jika teman-teman memakai ekoenzim. Dan terutama yang penting, saluran-saluran air kita tidak mudah tersumbat. Biasanya kalau memakai sabun banyak, sabun itu adalah dibikin dengan proses esterification namanya, jadi lemah. Sering akibatnya tersumbat saluran-saluran itu. Kalau memakai ekoenzim, biasanya yang tersumbat itu pun bisa membuka kembali. Sangat baik sekali jika teman-teman memakai ini. Lanjut, slide berikut. Campuran ini yang 118 ini bisa teman-teman pakai untuk sangat banyak ya. Balik ke slide tadi. Anita, tolong Anita. Nah, campuran ini bisa teman-teman pakai untuk berbagai macam ya. Untuk sabun. 1 bisa dipakai buat sempo. Nah, campurlah dengan 1 sabunnya diganti dengan sempo 1 bagian. Nah, dijadikan untuk cuci rambut. Sangat baik sekali. Apalagi untuk rambut-rambut yang sangat berminyak, sangat berketombe. Nah, itu ekoenzim salah satu solusi yang terbaik. Dan kemudian juga untuk anjing memandikan binatang di rumah. Anjing, kucing, campurannya cukup seperti ini juga. Sehingga untuk binatang yang lebih sehat, untuk lingkungannya kurang toksinnya, dan kemudian juga kita akan hemat air, karena lebih cepat untuk membersihkannya juga. Yang lain lagi, jadi banyak sekali fungsinya yang bisa dipakai. Lanjut. Nah, manfaat berikut ekoenzim ini yang sangat penting itu adalah kalau kita hidup di kota besar, di tengah polusi udara yang tinggi, pori-pori kita, kulit kita itu banyak tertutup dengan heavy metal toxicity. Seperti lead toxicity,
Juga kalau kita terpapar terlalu sering dengan elektronik, komputer, segala macam, itu juga kita mendapatkan lead toxicity. Heavy metal toxicity ini salah satu toksin yang paling sulit dibuang biasanya. Nah, tetapi ekoenzim ini adalah salah satu solusi yang terbaik. Bisa kita pakai buat mandi. Kalau kita pakai buat mandi, misalnya di dalam 10 atau 20 liter air atau di bathtub gitu. Nah, itu teman-teman boleh berikan 20-30 cc ke dalamnya. Nah, dipakai untuk mandi, ya. Itu sangat baik sekali. Kemudian juga bisa kita pakai untuk merendam kaki. Kalau kita pakai untuk merendam kaki, tujuannya terutama juga untuk mendetoks heavy metal. Ya, selain melancarkan pembuluh darah, biasanya kadang-kadang ada teman-teman yang, aduh saya sulit tidur malam hari. Setelah mereka merendam kakinya dengan ekoenzim, biasanya direndamnya kira-kira sekitar 20 menit, 30 menit. Nah, mereka tidurnya menjadi jauh lebih enak. Ya. Jadi sehingga ini bisa menjadi salah satu cara untuk teman-teman bisa mendapatkan kesehatan yang lebih baik. Ya. Biasanya cara merendamnya itu pakai air hangat. Air hangat, jadi yang cukup nyaman. Kita coba tes dulu, cukup nyaman untuk kaki kita ya. Agak hangat nggak apa-apa kok. Jadi rendam dan kemudian duduklah dengan tenang, ya mau sambil berdoa, sambil meditation tidak apa-apa. Ya. Dia akan membersihkan heavy metal toxicity. Nah, heavy metal toxicity ini, jika seandainya kita punya, itu bisa mengakibatkan apa saja. Nomor satu, biasanya kalau heavy metal terlalu tinggi, itu membuat sel tubuh kita seluruhnya tidak bisa bekerja. Akibat sel yang tidak bisa bekerja, ibaratnya tubuh kita tidak berfungsi dengan baik. Metabolisme tidak bisa bekerja dengan baik. Ya. Karena heavy metal ini kalau masuk ke dalam tubuh kita, biasanya dia akan menempel di reseptor di dalam sel kita. Reseptor ini maksudnya seperti ini. Ibarat ini sudah ada selnya kita. Kemudian harusnya saya makan sehat, nutrisinya harusnya nempel di ujung-ujung sel kita. Nah, baru nanti semua makanan yang kita makan bisa kita proses. Nah, tetapi jika heavy metal ini sudah masuk, dia menempel di reseptor yang harusnya nutrisi itu menempel, akibatnya nutrisi tidak bisa masuk. Nah, akibatnya metabolisme nggak bisa berjalan, kita capek, kemudian juga jantung tidak bisa bekerja dengan baik, ya, karena pintu energi kita akan tertutup. Jadi itu namanya pembuatan ATP, ya. Ada proses pembuatan energi tubuh, namanya pintu mitokondria sel. Akibatnya pintu itu akan tertutup. Nah, kalau itu tidak bisa dihasilkan dengan baik, jantung tidak bisa bekerja dengan baik. Ya. Sehingga slide sebelumnya masih Anita? Masih slide sebelumnya? Nah, sehingga kalau kita bisa membersihkan heavy metal di tubuh kita, itu akan sangat-sangat baik untuk kesehatan kita. Biasanya perempuan yang punya risiko kanker, seperti kandungan ataupun breast cancer, sering sekali dalam hasil pemeriksaan darahnya, kami dapati dia memiliki heavy metal toxicity. Kalau seorang wanita memiliki kanker ataupun miom apapun kista, itu artinya estrogen di tubuhnya tinggi. Kalau estrogen lebih tinggi daripada progesteronnya, kalau estrogennya ini tinggi, tidak bisa dibersihkan oleh tubuh kita, itu berisiko. Nah, pintu pembuangan estrogen ini salah satunya kompetisi dengan pintu pembuangan heavy metal dari tubuh kita. Nah, jadi ibaratnya harusnya tubuh kita membersihkan ini, tetapi karena ada heavy metal, pintu pembuangan hormon kita yang harusnya dibuang ini terhalang jadinya. Jadi estrogen itu dibikin di liver kita, setelah dibikin, ya, jadi kolesterol dibikin di liver. Ya. Kemudian bahan baku untuk membuat hormon estrogen itu adalah kolesterol itu. Nah, setelah kolesterol dipakai oleh tubuh kita. Setelah tubuh kita memakainya, ada sampah yang harus dibuang. Nah, pintu pembuangan estrogen yang berlebih ini, salah satunya akan kompetisi dengan pintu heavy metal. Jadi ekoenzim bisa kita pakai sebagai salah satu solusi untuk membuang sampah heavy metal yang beredar di tubuh kita
maupun di kulit kita. Ya. Kemudian kita lihat gambar yang di tengah, itu ekoenzim bisa dipakai untuk gargle. Ya. Saya ada pengalaman dengan waktu itu mungkin dengan salah satu pastor yang saya terapi. Beliau menelpon saya waktu sedang COVID awal. Dia sakit gigi, bukan sakit gigi, gusinya bengkak. Ya, gusinya bengkak. Dan waktu itu tidak bisa ke dokter gigi. Akhirnya waktu itu saya anjurkan pastornya, pastor coba kumur dengan ekoenzim. Nah, kan pernah saya berikan 1 botol waktu itu, dan beliau katakan, aduh, tapi ini saya nggak mau, ini maksudnya dari sisa sampah gitu. Saya bilang tidak, itu bagus. Nah, akhirnya beliau coba, wah beliau senang sekali ya, karena hasilnya bengkaknya cepat sekali berkurang dan dia bisa untuk makan kembali. Nah, kalau kita mau memakainya untuk gargle, sebaiknya kita membuat ekoenzim itu juga sebaiknya bersih. Ya. Oke, lanjut, Anita. Nah, manfaat ekoenzim yang lain, ini di tengah dulu yang kita bahas ya. Ekoenzim bisa dipakai untuk merendam sayur dan buah-buahan. Kalau kita sakit, saat ini pintu yang sering membuat seorang manusia sakit, salah satunya adalah makanan yang kurang sehat. Dan makanan-makanan sekarang itu cenderung sudah banyak sekali terkontaminasi dengan heavy metal. Dari mana kontaminasinya? Nomor 1 adalah dari herbisida, pestisida yang disemprotkan dalam fase penanamannya. Yang kedua, yang disemprotkan dalam fase pengirimannya dari jarak jauh. Kita kalau mau mengkonsumsi sayur-sayuran dan buah-buahan, sebaiknya kita rendam dulu dengan memakai ekoenzim. Tujuannya adalah untuk membuang herbisida, pestisida yang ada di sana, sehingga kita konsumsi dengan lebih bersih, dan itu akan membuat kita lebih sehat. Juga hasil penelitian yang ada saat ini itu membuktikan bahwa dengan perbandingan 1:400 saja, ekoenzim itu bisa mematikan kuman, bisa mematikan jamur-jamur, ya, dan juga parasit-parasit, telur-telur parasit yang beredar, yang terutama nempel di sayur-sayuran. Sehingga ini sangat baik sekali untuk kesehatan kita. Yang lain adalah untuk air purifying. Dengan konsentrasi 1:1000, jadi kalau misalnya kita memakai ekoenzim, air misalnya kita isi 1 liter, cukup 1 cc saja ekoenzim kita tetesin, dan kemudian airnya kita pakai untuk menyemprot ruangan. Dia akan berfungsi sebagai air purifier, dia akan membersihkan udara di sekitar kita, ya. Karena dia membersihkan udara juga. Jadi fungsi ekoenzim ini sangat banyak sekali. Jika udara di sekitar kita lebih bersih, otomatis kita pun menjadi lebih sehat, ya, karena di sekitar kita kan polusinya juga udah tinggi, ya. Udara ini sangat penting sekali. Udara bersih sangat penting untuk kesehatan kita, ya. Dunia Chinese medicine mengenal qi. Nah, qi yang baik itu, kalau qi kita sehat, otomatis imun kita lebih kuat. Nah, qi yang baik itu kita dapat terutama dari makanan yang sehat dan dari udara yang bersih, terutama, ya. Sehingga udara bersih itu mutlak kita perlukan. Misalnya kalau kita menghirup udara di kota besar, itu juga sudah banyak sekali heavy metalnya, ya. Karena dari polusi-polusi udara yang beredar. Jadi kalau sekitar rumah kita semprot pakai ekoenzim, ya itu sangat-sangat baik sekali. Sekitar kita juga, kalau misalnya kita berada di satu ruangan, apalagi kalau ruangan tertutup, sering-sering kita semprot udara di sekitar kita, ya. Nah, itu sangat baik sekali untuk membersihkannya kembali. Nah, jadi 1:1000 sebagai air purifier, 1:400 itu selain tadi sudah saya katakan, dia terbukti dari hasil riset bisa untuk mematikan kuman-kuman, ya. Sehingga 1:400 ini sering dipakai juga sebagai desinfektan pencuci tangan.
Ya kadang-kadang kan kita lihat sering sekali orang kemana-mana dengan membawa botol semprotan ya. Dan yang disemprot itu kadang-kadang bahan kimia. Sebaiknya menghindarinya. Lebih baik kita memakai cairan ekoenzim dengan perbandingan 1:400 ya. Cairan yang disemprot itu buat kita sehat, dan karena kita juga mendapat nutrisi dari sana. Itu kan adalah fermentasi dari kulit dan buah-buahan ya. Dan kemudian juga dia mampu untuk mematikan kuman-kumannya. Ingat, semua bahan kimia apapun yang kita semprotkan ke permukaan kulit kita, itu akan diserap oleh kulit kita. Dan kemudian liver kita harus bekerja keras untuk membersihkan kembali semua toksin yang masuk ke dalam tubuh kita dalam bentuk apapun. Apakah melalui mulut kita, apakah melalui kulit kita, apakah melalui pernafasan kita, semua harus dibersihkan di livernya kita. Liver itu seperti seorang ibu yang menjaga kita. Ya. Jadi apapun yang kita masukkan ke dalam tubuh kita, jika itu toksin, liver akan bekerja keras untuk menyelamatkan kita. Nah, alangkah baiknya jika kita mengenal ekoenzim untuk mengurangi semua toksin yang masuk ke dalam tubuh kita. Ya. Sehingga kita akan menjadi lebih sehat. Lanjut, Anita. Nah, ini adalah hasil penelitian ya, bahwa dengan memakai ekoenzim itu bisa mengurangi residu pestisida, herbisida ya, yang dipakai itu. Penelitian dilakukan di negara China. Ya. Sehingga jika kita pakai untuk merendam sayur dan buah-buahan yang sudah terkontaminasi atau mendapat semprotan, nah itu sangat baik sekali. Lanjut, Anita. Sama ini tadi, lanjut. Lanjut, oke. Nah, manfaat ekoenzim untuk lingkungan. Untuk lingkungan, kita lihat di sini, dia bisa membersihkan kembali air-air yang sudah rusak atau terpolusi. Ya. Air yang kotor, ya, sering sekali kan karena semua saluran air itu dari rumah, nah itu sabun, semua sudah mengalir ke dalam situ. Zat-zat kimia semua sudah masuk di sana. Sehingga kadang-kadang tidak ada kehidupan lagi di dalam air itu. Nah, ekoenzim mampu membersihkan kembali semua. Dia akan ibaratnya mendisperse, ya, ibaratnya menetralisir semua toksin-toksin yang ada di lingkungan ini. Jadi air itu pelan-pelan menjadi bersih kembali. Nah, kalau dia menjadi bersih kembali, kita akan melihat tanda-tanda kehidupan kembali ada di dalamnya. Ya, lanjut. Nah, kita lihat teman-teman pasti melihat sekarang banyak sekali aktivis-aktivis ekoenzim. Mereka membuat ekoenzim, kemudian mereka beramai-ramai menuangkan ekoenzim. Menuangkan ekoenzim ke saluran-saluran air di sekitar-sekitar rumah kita. Kemudian juga menuangkan ekoenzim ke sungai-sungai. Karena semua air itu akhirnya akan bermuara kan juga ke laut. Nah, gereja kami sendiri, itu ada di bawah seksi lingkungan hidup, itu kelompok ekoenzim kami aktif sekali. Ya. Mereka membuat ekoenzim, kemudian ada yang menyumbangkannya, ada posko khusus ekoenzim di Gereja Santo Andreas untuk menampung itu semua, dan secara teratur, saya kira sudah 1 tahun lebih, itu menyemprot, menuangkan ekoenzim secara teratur ke saluran-saluran air maupun ke sungai yang di belakang gereja. Di situ ada pemukiman penduduk, yang dulu sering sekali banjir. Nah, gereja memang memiliki misi untuk menyelamatkan lingkungannya, sehingga secara teratur ekoenzim itu para aktivis berkumpul setiap minggu dan mereka menuangkan ekoenzim ke sungai maupun ke saluran-saluran air. Sangat baik sekali. Nah, untuk tanah pun ekoenzim sangat baik sekali. Jika suatu tanah itu sudah sering memakai bahan-bahan kimia, biasanya tanahnya menjadi rusak. Jadi di awal-awal mungkin hasilnya bisa banyak, tetapi semakin lama hasilnya akan berkurang karena tanahnya rusak. Nah, ekoenzim mampu mengembalikan kembali tanah yang rusak ini menjadi tanah yang subur. Ya. Biasanya dengan perbandingan 1:1000 disemprot, disiangin secara teratur, setelah beberapa bulan tanahnya akan kembali menjadi fertile, ya, menjadi subur kembali. Sehingga bisa ditanamin kembali. Lanjut. Anita.
Ya. Ingat kalau tanahnya itu bisa ditanamin kembali dan kemudian kita tidak banyak memakai herbisida, pestisida lagi, akan sangat baik sekali untuk kesehatan bumi ini. Kesehatan bumi baik, kesehatan kita manusia pun baik. Nah, pemakaian herbisida, pestisida sendiri, kadang-kadang saya menerima pasien ya dengan herbisida, pestisida yang kandungannya terlalu kuat, itu kulitnya bisa terbakar. Dan ada juga kadang-kadang yang kulitnya tidak terbakar, tetapi terhirup oleh mereka, dan dalam jangka waktu yang lama itu mempengaruhi kesehatan mereka. Karena toksin di dalam darah mereka menjadi sangat tinggi. Sehingga ekoenzim ini sangat penting, saat ini dipakai secara luas di dunia pertanian. Jadi untuk meningkatkan hasil-hasil pertanian, maupun jadi dalam skala besar maupun skala kecil di rumah-rumah sekarang sudah banyak yang memakainya. Lanjut teman-teman. Lanjut Anita. Jadi ini tadi bisa dipakai untuk sabun buat memandikan hewan. 118 boleh. Ya, kadang-kadang bisa 115 sampai 8 boleh. Jadi bisa juga kalau mau tambah, mau agak lebih berbusa sedikit, mungkin sabunnya 2 bagian boleh ya. Nah, airnya bisa dipakai juga untuk membersihkan kandang. Kemudian juga untuk akuarium juga boleh ya. Perbandingannya 1:1000 aja, nggak boleh terlalu banyak. Akan lebih sehat juga biasanya ikan-ikan di dalamnya. Lanjut Anita. Nah, salah satu hasil penelitian yang dilakukan juga, jadi karena ekoenzim itu pairing radikal bebas, akibatnya hasil penelitian dilakukan dia kalau didekatkan di instalasi listrik itu diukur tegangannya biasanya akan menetralisirnya. Jadi jika seandainya kita bekerja dekat dengan router WiFi, boleh kita taruh ekoenzim di sana, ya, untuk mengurangi toksin dari gelombang elektromagnetik itu ke tubuh kita. Jadi sangat baik sekali jika kita membuat ekoenzim juga di sekitar rumah kita. Ya, kemudian juga setelah panen 1 botol besar kita taruh di bawah meja belajar kita, ya, atau kita taruh di kamar tidur pun tidak apa-apa ya. Sangat itu baik sekali. Ozon yang dihasilkan akan pairing radikal bebas di sekitar kita, dan juga kalau kita hirup itu akan pairing radikal bebas di tubuh kita. Radikal bebas ini biasanya itu yang menjadi toksin buat tubuh kita ya. Tubuh kita kalau radikal bebasnya tinggi itu harus dikonter dengan antioksidan biasanya. Nah, karena itu biasanya orang makan vitamin itu perlu ya. Atau makan sayur dan buah yang banyak vitaminnya itu perlu. Ya, tidak harus memakai suplemen. Kalau misalnya free radical ini dikonternya pakai antioksidan, nah, ozon salah satunya juga yang mengcounter free radical ini. Sehingga free radical ini tidak menyerang tubuh kita dan menimbulkan kita sakit. Lanjut, Anita. Jadi bisa mengurangi radiasi, banyak manfaatnya. Nah, untuk kesehatan kulit, di klinik kami saat ini, kami tidak memakai bahan kimia lagi untuk semua perawatan luka. Semua perawatan luka kami memakai ekoenzim. Pasien-pasien yang datang dengan luka di tangan, eksim yang berat, ya, kemudian kaki yang bernanah, seluruhnya sudah memakai cairan ekoenzim. Ya. Yang penting dalam fase pembuatan ekoenzimnya, usahakan bersih, tertutup dengan baik. Ya. Biasanya ekoenzim itu setelah jadi, pH-nya berkisar sekitar 3,5. Nah, pH 3,5 ini, waktu kita mau pakai, itu harus kita netralisir dulu. Ya. Kadang-kadang ada teman-teman aktivis ekoenzim yang mereka memakai cairan ekoenzim, tetapi aplikasinya kadang-kadang salah. Ya. Misalnya memakai ekoenzimnya diambil, kemudian langsung dipakai buat merendam ini, buat merendam itu. Jadi total 100% tanpa mereka encerkan. Kalau ingat tadi setelah dipanen, dia punya pH sekitar 3,5, sangat asid. Kalau misalnya kita mau makainya 100% murni, kita ibaratnya 1 kali 2 kali nggak apa-apa. Tapi kalau sering-sering kita rendam, nanti malah jadinya kulitnya terlalu kering dan malah bisa lecet. Jadi cukup untuk perawatan luka, eksim, cukup diberikan perbandingan 1:400 sampai 1:1000. Tipis-tipis saja ekoenzimnya ya.
masuk di dalam botol spray dan spray ke kulitnya sehari berkali-kali, mau berapa kali pun tidak ada batasan. Ya. Mungkin jika nanti teman-teman mau bertanya lebih lanjut, boleh. Lanjut, Anita. Nah, ini adalah jamur yang timbul di permukaan ekoenzim, bisa dipakai untuk masker di kulit kita. Sangat bagus sekali hasilnya, ya, karena di dalam jamur ini biasanya banyak kandungan vitaminnya. Ada juga yang memakainya untuk lulur, ya silakan boleh dipakai. Jadi untuk kulit yang berminyak akan lebih baik. Untuk kulit yang kering sebaiknya jangan terlalu lama sudah dibilas. Mungkin 23 menit, 20 menit pun sudah boleh dibilas saja. Tapi kalau kulit yang kering tidak apa-apa, ya. Karena kalau kulit kering kan minyaknya banyak. Jadi kalau dia berikan lebih lama, kulitnya tidak kering, malah bagus hasilnya. Lanjut, Anita. Nah, ini adalah ekoenzim yang kualitasnya bagus. Ya. Tong ini adalah hasil ekoenzim yang kebetulan milik kakak saya. Ya. Dia tinggalnya di gunung. Di sana udaranya bersih, sehingga ekoenzimnya tebal-tebal semua. Dan kebun mereka semuanya organik. Hasil ekoenzimnya pun sangat bagus. Ya. Ekoenzim yang menghasilkan mama enzim, ini ekoenzim yang kualitas terbaik. Biasanya bisa kita pakai untuk kesehatan. Bahkan mama enzim beberapa memakainya untuk merawat luka bakar. Ya. Tidak setiap kali kita membuat ekoenzim itu bisa menghasilkan mama enzim. Biasanya dalam fase pembuatan kita anjurkan juga kita buat dengan hati yang gembira, hati yang bersih, hasil ekoenzimnya akan lebih bagus juga. Ya. Saya kira lanjut. Anita. Nah, saya kira itu saja yang bisa saya bagikan. Ya, saya kembalikan waktu kepada Ibu Linawati, ya, moderator. Terima kasih, Dr. Mustika, atas materi perbincangan yang sangat berguna bagi kita semua. Di mana kita ini sebagai manusia diutus Allah ya untuk memelihara bumi. Salah satunya dimulai dari pekerjaan kecil yang dimulai dari rumah kita sendiri. Bisa dimulai dengan pembuatan ekoenzim yang ternyata sangat banyak sekali manfaatnya buat kehidupan kita sehari-hari. Dan jangan lupa untuk membuatnya diperlukan hati yang bersih dan gembira ya dok, supaya berhasil. Terima kasih Dokter Mustika. Untuk Pastor Niko dipersilahkan dari sisi pembinaan rohani buat kita semua. Terima kasih Ibu Linawati, dan secara khusus terima kasih kepada Dr. Mustika yang telah membuka cakrawala kita untuk panorama kita, cakrawala kita tentang ekoenzim yang sangat bermanfaat bagi kesehatan dan lingkungan hidup. Dan tadi juga dibuka dengan situasi alam kita, situasi bumi kita yang tengah berada dalam krisis dalam arti global warming dengan berbagai faktor yang menyebabkannya. Salah satunya adalah limbah industri, sampah-sampah organik dan non-organik, penggunaan air conditioner dan sebagainya tadi yang telah dipaparkan. Dan memang sejak Konsili Vatikan kedua, gereja sungguh-sungguh memberi perhatian juga untuk pemeliharaan lingkungan hidup dan pemeliharaan dunia, karena dari awal dunia diciptakan baik adanya, sebagaimana dikisahkan dalam kitab suci. Allah menjadikan semuanya sungguh amat baik. Tetapi dengan kecerdasan manusia sendiri yang juga membuat kehidupan manusia itu menjadi tidak seimbang karena alam ciptaan yang telah rusak karena berbagai faktor yang berasal dari manusia itu juga.
Oleh sebab itu, Konsili Vatikan kedua dalam Gaudium et Spes mengatakan begini, kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan orang-orang zaman sekarang, terutama kaum miskin dan siapa saja yang menderita, merupakan kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan para murid Kristus juga. Artinya kita sebagai murid-murid Kristus di dunia, yang berada di tengah dunia yang masih dalam pejarahan ini, melihat bahwa apapun yang terjadi di dunia ini, entah itu kegembiraannya, entah itu dukanya, harapannya, kecemasan zaman sekarang, adalah juga bagian dari kecemasan, kegembiraan, dan harapan murid Kristus juga. Dan itu tertuang dalam dokumen Konsili Vatikan kedua dalam Gaudium et Spes. Jadi artinya kecemasan dunia ini harus juga menjadi keprihatinan kita sebagai murid Kristus. Karena kita diciptakan untuk memelihara alam yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Dan kita sebagai yang terpanggil sebagai orang Kristiani, menjadikan alam menjadi tempat kediaman kita yang baik. Kita melihat begitu banyak situasi yang diperhatikan oleh gereja, bukan hanya soal alam semesta, tapi juga soal keadilan, perdamaian, dan termasuklah ini keutuhan ciptaan. Maka gereja kita sangat getol juga mencanangkan justice, peace, and ecology, atau justice, peace, and integrity of creation. Artinya kita sebagai umat Katolik harus menjadi aktivis-aktivis dalam arti tertentu, dalam arti entah itu bersifat lokal atau bersifat lebih luas. Kita juga harus menjadi orang-orang yang proaktif, menjaga keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan, dan ekologi kita. Karena kalau kita membiarkan atau dengan sengaja ikut serta justru menjadi ikut serta dalam arti menambah limbah, kemudian ikut dalam situasi ketidakadilan, kompromi dengan kejahatan, artinya kita tidak membangun dunia yang adil dan damai sebagai tempat kediaman yang layak bagi setiap orang. Oleh sebab itu kita harus menjadi pro kehidupan. Setiap orang Kristen, setiap orang Katolik harus menjadi pro kehidupan dan pro kepada justice, peace, and integrity of creation. Menjadi orang yang pro tentang itu. Karena keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan ini adalah juga tugas kita sebagai murid-murid Kristus yang tidak bisa dilepaskan dari misi kita yang membawa surga di atas dunia. Karena dengan kebaikan alam ciptaan, dengan kehidupan yang harmonis satu sama lain, kita menciptakan dunia yang damai. Seperti dikatakan oleh Rasul Paulus, kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal damai sejahtera dan cinta kasih persaudaraan. Oleh sebab itu, gereja bergerak dalam hal ini, dalam nilai-nilai GPIC. Karena GPIC, Justice, Peace, and Integrity of Creation, dan ekologi ini adalah juga boleh dirangkum sebagai nilai-nilai kerajaan Allah. Di dalamnya tercakup nilai-nilai kerajaan Allah. Kalau kita melihat misalnya dalam kitab Kejadian, bagaimana Allah menciptakan manusia pertama, tinggal di Taman Eden, hidup dalam keharmonisan, hidup dalam damai, tidak ada limbah, tidak ada kekacauan, tidak ada sesuatu hal yang membuat manusia itu mengalami seperti yang kita alami sekarang. Tapi karena kecerobohan manusia, ketidaktaatannya kepada nilai-nilai kerajaan Allah itu yang membuat manusia diusir dari Taman Eden. Jadi ketidaktaatan manusia zaman modern dengan mengikuti hukum alam yang baik, menjaga keseimbangan ekosistem juga, dan juga menjaga alam ciptaan, itu membuat kita semakin menjauh dari realitas Taman Eden itu. Semakin jauh, seperti manusia pertama diusir dari Taman Eden, menjauh dari situasi yang harmonis. Maka bila kita juga tidak turut menjaga alam ciptaan kita dengan baik, maka kita juga bisa semakin jauh dari realitas di mana kita merasakan kesehatan yang baik, di mana kita merasakan damai,
di mana kita merasakan alam ciptaannya yang membuat kita bernafas dengan segar, menghirup udara yang baik dan segar bila kita tidak peduli akan lingkungan hidup kita. Maka kita melihat ekoenzim ini sangat sesuai dengan spiritualitas Kristiani. Karena apa? Tujuannya adalah dengan menggunakan ekoenzim, ya, kalau kita menjadikannya menjadi pupuk atau apapun namanya, tidak juga mematikan ekosistem yang lain atau mematikan spesies-spesies yang lain. Misalnya, kalau kita menyemprotkannya ke tumbuh-tumbuhan, kita tidak membunuh binatang-binatang yang kita tidak tahu semuanya, karena Allah menciptakan semuanya di atas bumi ini dengan tujuan. Jadi, entah apapun yang diciptakannya di atas bumi, pasti dengan satu maksud dan tujuan. Jadi kalau salah satu dari antara ekosistem itu atau dari spesies itu mati, berarti keseimbangan alam tidak akan terjadi seperti biasa. Maka akan menimbulkan sesuatu hal yang bisa membuat kita terkejut suatu waktu, akan terjadi seperti coronavirus dan sebagainya. Walaupun masih banyak hal yang perlu dipikirkan tentang propaganda tentang itu. Tapi bisa kita melihat dari konteks spiritualitas ini. Oleh sebab itu, setiap orang Katolik hadir pada malam hari ini, dan juga setiap orang Katolik dimanapun berada, sesungguhnya harus menjadi agen-agen GPIC, Justice, Peace, and Ecology. Harus menjadi agen-agen. Maka seperti dikatakan dokter tadi, kita harus mulai dari rumah kita. Bagaimana kita memanfaatkan kulit-kulit buah atau sampah-sampah organik itu menjadi bermanfaat, tapi tidak menjadikan gas yang menambah panas bumi. Kemudian bagaimana kita mengolah sampah-sampah plastik, sehingga dengan banyaknya sampah-sampah plastik sebenarnya banyak juga ekosistem atau biota-biota laut atau apapun yang di dalam laut tidak bisa hidup. Artinya kita telah mematikan ciptaan Allah sendiri. Artinya kita tidak ikut serta lagi menjadi co-kreator, menjadi rekan sekerja Allah untuk menjadikan dunia kita tempat yang damai, aman untuk semua makhluk ciptaan Tuhan. Demikian juga pembalakan hutan. Pembalakan hutan, kemudian penebangan liar dan sebagainya, membuat banyak sekali makhluk-makhluk yang seharusnya tinggal di situ, akhirnya tidak mendapat tempat lagi. Monyet misalnya, kemudian binatang-binatang liar yang lain, kemudian menyerang warga dan membunuh, dan kita mengatakan, oh ini malapetaka dari Tuhan, ini malapetaka dari Tuhan. Padahal manusia sendiri, kecerobohan manusia sendiri yang menjadikannya demikian. Maka dengan ikut serta kita menjadi agen-agen GPIC, turut serta memulainya dari diri kita, memulai dari keluarga kita, maka kita telah turut menjadi co-kreator, turut meneruskan apa yang diinginkan Allah, yakni aman seperti semula, di mana tempat yang aman, damai bagi semua makhluk ciptaan yang harmonis satu sama lain. Maka ekoenzim ini memang sungguh-sungguh kena dengan spiritualitas kita, yang juga akan membantu kita mengerti bahwa kita ternyata bisa menciptakan suatu cara tertentu untuk bisa mengurangi hal-hal negatif yang terjadi untuk planet kita ini. Maka kita melihat apa yang perlu untuk melanjutkan misi ini yang telah dimulai oleh parokinya tadi, oleh paroki dokter tadi. Mungkin kita juga bisa memulai dari rumah kita dengan beberapa cara untuk menjadi agen Justice, Peace, and Ecology. Yang pertama, mata kita harus terbuka. Kita harus open-minded, membuka mata, membuka pikiran, tidak bisa cuek. Ya, artinya mari kita turut serta menjadikan kita PK untuk itu. Artinya membuka mata, tidak menutup mata kita dari realitas yang ada ini. Itu toh jauh, tidak apa-apa, tidak kena saya. Tidak bisa seperti itu, karena anak cucu kita kelak juga akan mengalami akibatnya. Maka kita harus membuka mata kita. Mata kita harus terbuka. Dengan mata yang terbuka dan telinga kita juga, maka kita sungguh-sungguh hadir di dunia ini sebagai agen Justice, Peace, and Ecology yang membuat dunia kita lebih baik.
Karena kita dipanggil untuk menikmati karya Allah di dunia. Karya Allah di dunia bisa kita nikmati dengan baik bila kita sungguh bisa menjaga kelestarian alam. Coba misalnya, bagaimana bisa kita pergi misa, kita bisa pergi bekerja, kalau setiap hari kita berada dalam lingkungan yang tidak sehat. Nanti lama-lama badan kita juga jadi sakit. Yang kedua, hati yang peka. Kita perlu melihat, mendengar realitas yang ada di sekitar kita, termasuk lingkungan kita yang paling dekat dengan kita. Dan merasa diri bertanggung jawab untuk ambil bagian dalam situasi seperti itu. Kepekaan dan bela rasa perlu untuk kita dan mengambil satu tindakan konkret. Apa yang bisa kita buat? Nah, salah satunya adalah dengan ekoenzim tadi. Artinya kita sudah mengurangi limbah-limbah yang membuat bumi kita sakit. Yang kemudian yang perlu adalah tangan yang siap sedia. Kita mau, artinya mata, hati, tangan kita mau. Artinya dengan begitu kita mulai bergerak. Nah, mungkin dengan lingkungan kita, dengan kering, tadi dengan paroki, nanti semakin banyak orang yang turut serta. Oleh sebab itu, hal inilah tadi Dr. Mustika telah memberikan kepada kita hal-hal praktis tentang ekoenzim dan juga materinya yang sangat menolong kita bagaimana memulai dan apa yang harus kita buat. Jadi itulah yang bisa saya sampaikan. Maka mari kita membuka mata kita, membuka hati kita, dan tangan kita siap sedia untuk memulai satu hal yang baik di lingkungan kita. Terima kasih. Terima kasih Pak Sudiko atas pencerahannya.